dari Syekh Muhammad وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والأمر خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسلام بذلك ولو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه بدرجة من semua dalam kitab Tamyiz Al-Ghafil. Mari bicarakan daripada kewajiban orang tua kepada anaknya. Wa rawa Yazid Ar-Raqashi an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala sab'un yujaru fihinna min ba'dihi. Riwayat daripada Imam Yazid Ar-Raqashi menyebutkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, riwayat daripada sahabat Anas bin Malik, ada 7 macam daripada amal jariah yukjaru fihinna yang selalu mengalir daripada pahalanya. Yang pertama, man bana masjidan falahu ajru ma dama ahadun yusalli fihi, membangun daripada tempat sembahyang atau tempat untuk sembahyang, bagi sembahyang sepanjang dipakai untuk sembahyang itu, maka selama itulah mengalir daripada pahalanya. Walaupun membayang jam 2-3 atau sekum menyembahyang tempat tadi. Yang kedua, man ajra nahra, hari terawih juga. Wa man gharasa gharasan kana lahu ajruhu bima aqala an-nasu minhu wat-tayru. Yang kelima, menanam pohon-pohonan atau tanam tanaman ini min ghairi an yanqusa min ajrihi waladihi syai'un. Fa idza kana al-walidu la yu'allimuhu al-Qur'ana wa yu'allimuhu tariqal rizqi yakunu wizruhu ala abihi min ghairi an yanqusa min wizri waladihi. Jadi ketika sebaliknya daripada anaknya punya anak dibiarkan hanya telantar, ada pendidikannya sehingga anak tersebut menjadi pasif, jadi orang pada baik, maka ayahnya di samping yang menanggung dosa sendiri akibat lalainya dan juga menanggung dosa-dosa anaknya tersebut. Imam Yazid Ar-Raqashi, hadis daripada kewajiban orang tua kepada anaknya. Bab namimah, bab daripada membicarakan namimah, adu asah. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala haddatsana al-Khalil ibn Ahmad haddatsana Abu Ja'far ad-Dabili haddatsana Abu Abdullah haddatsana Sufyan bin Mansur an Ibrahim ibn Hammam ibn al-Harith an Huzaifah ibn Hammam ibn al-Harith an Huzaifah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulul jannata hatta tunya'ni an-namam. Daripada pengarang kitab Syekh Al-Faqih Abu Lays As-Samarqandi mengatakan bahwasanya aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata hatta tunya'ni an-namam, tidak akan masuk surga kata Nabi hatta yakni an-namam, dan tukang adu domba. Qala haddatsana al-Khalil ibnu Ahmad Abu Ja'far ad-Dabili haddatsana Abu Abdullah haddatsana Sufyan bin Abi al-Wadaki an al-A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tadruna man syiraruhu. Daripada al-Faqih pengarang kitab dua Syekh Abu Lays As-Samarqandi menyebutkan daripada sahabat Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, tahukah kalian orang yang paling jahat di antara kalian itu? Allah wa rasuluhu a'lamu, kata para sahabat,
Mereka menjawab, Allah Ta'ala dan Rasulnya yang lebih maha mengetahui, kata sahabat tadi. Qala, kata Nabi, ujar Nabi, syiraruhum dzul wajhaini. Nabi menjelaskan orang yang celaka daripada kalian itu, orang yang paling jahat daripada kalian itu, dzul wajhaini, adalah orang yang bermuka dua. Alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, menghadap ke sini dengan mukanya dan menghadap ke sana dengan muka yang lain. Ini menyebutkan dengan pakai kata-kata majas. Menghadap muka sama seperti dua muka, dua wajah, daripada adu domba tadi. Padahal maknanya luas. Wajah ke sini lain, wajah ke sini lain. Qala hadatsana Muhammad bin al-Fadl hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Ibrahim bin Yusuf hadatsana Abu Muawiyah al-A'mash an Mujahid an Tawus an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qabraini jadidaini. Daripada pengarang kitab juga, daripada Syekh Abdul Sabar Padi menyebutkan dari sahabat Abdullah bin Abbas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan yang baru, artinya dua orang ini hanya dikuburkan. Faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani. Lalu ketika Nabi lewat tadi, orang di kubur ini, lihat Nabi tengah disiksa. Nabi mendengar ketemukan ke kubur tadi, bahasa kita aja, ampun, ampun, wahai malaikat. Ketemukan Nabi mendengar dalam kuburan, dua kuburan ini. Faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin fa amma ahaduhuma fa kana la yastanzihu minal qauli. Kata Nabi, bukan akibat daripadanya ini adalah disebabkan, melainkan ya Nabi ini disiksanya ganal-ganal, fi kabirin, masalah ganal, masalah besar. Fa amma ahaduhuma, salah satu keduanya, ujar Nabi, apa salah satu keduanya yang disiksa di adab dalam kubur tadi, adalah dia tidak bersih minal bauli, daripada bakawinya, daripada kencingnya. Mungkin jika ada membasuh, masuk juga, atau bakatek, ada basuh, atau bakatek, atau pada ada tiis, jadi ada langis daripada bakawinya. Ya tadi kiasnya. Wa ammal akharu bakana yamshi bin namimati. Kuburan yang satunya, dan Nabi yang tahu ini pasti adalah orang yang disiksa. Dahulunya dia pernah hidup di bumi, yamshi bin namimah, dia adalah tukang adu domba tadi. Thumma akhadha jaridatan, kemudian Nabi mengambil ranting pohon kurma, robbatan yang masih basah. Fasyaqqaha, lalu dibelah Nabi dua, bisbaini, wa ghariza fi kulli qabrin wahidatin, dan Nabi menajam dari salah satu dua ranting kurma, pelapah kurma hijau, ditajam di kuburan, dan satunya yang pada Tisbah Amih tadi, dan satunya dihantam, ditajam di orang-orang dosa. Faqala ya Rasulullah, lima sana'ta hadza. Lalu sahabat tadi melihat, lalu bertanya, wahai Rasulullah, abdikan mengapa dia melakukan yang ini? Qala, ujar Nabi, la'allahu an yukhaffifa anha, barangkali ya Nabi supaya dimudahkan daripada keduanya azabnya, malam yai bisa selama tidak kering.
pelapa kurma tadi. Jadi kias kita taqabbal kuburan ya Allah. Selama masih sigar, sama itu pula memudah agama memberikan kenyamanan, memberikan pertolongan kepada yang dalam kubur tadi. Pembangunan masih sigar, masih basah. Jadi Nabi Abu tajak ini supaya meringankan adab keduanya dalam kubur. Karena jadi aku Nabi mau kasihan. Aku lewat di situ tadi gak ada bukan bunyinya. Karena misalnya aku lewati pulang, ya pulangnya Nabi itu pulangnya. Ini tajak Nabi dua pelapa kurma yang masih basah. Qala al-faqihu radhiyallahu ta'ala anhu makna qawlihi ma yu'adzabani bi kabirin ya'ni laisa bi kabiratin indakum walakinnahu kabiratun indallah. Pengarang kitab menjelaskan bahwasanya dosa atau perbuatan yang disebutkan hadis tersebut adalah perkaranya sangat besar di sisi Allah Ta'ala tadi. Karena masalah yang halus-halus menjadikan balasannya. Masalah pahaminya kan sangat lihatnya luar biasa. Jadi perkara kita itu perkara yang halus-halus, artinya jangan diremehkan, jangan dianggap kecil. Kalau kita sesuatu yang bina lalu kecil aja itu dia gampang tak usah ini. Ghazrin, jadi pengarang kita bahwasanya sangat besar masalahnya di sisi Allah Ta'ala. Wa qad dzukira fi hadits Hudzaifah, disebutkan dalam hadis Hudzaifah, sahabat Hudzaifah tadi, annahu la yadkhulul jannata qattatun, ya'ni annamahu fa idza lam yadkhulul jannata lam yakun ma'wahu illa an-nar li'annahu laysa hunaka illa jannata awin nar. Yujur pengarang siapa? Sahabat Hudzaifah tadi menyebutkan sungguhnya adalah nama tadi domba tadi tidak masuk surga, tidaklah adanya tempatnya melainkan ke neraka tadi. Karena tujuan kita antara dua, entah ke neraka berdahulu atau ke surga berdahulu. Kamu jangan surga berdahulu jarang banget. Jarang ya Allah, orang tertentu aja. Fa'idha tabata annahu la yadkhulul jannata tabata anna ma'wahun nar. Fal wajibu 'ala an-namami an yatuba ila Allah Ta'ala. Jadi masalah daripada sisa air yang berhabis tadi bisa merembes, bisa bertitikan. Nah, karenanya apalagi banyak pakaian jadi najis tadi. Pakaian najis apa jadi najis karena titikannya lagi banyak. Nanti disepahami penyebabnya apa? Mungkin salah satu sebabnya akibat kami ditahan terus. Kami ditahan terus lalu ujungnya dan kaminya kada tinggi. Maka wajiblah atas yang 6 tadi, yang ketujuh domba tadi dari pengarang kita, an yatuba ila Allah Ta'ala, bahwa bertaubatlah dia pada Allah Ta'ala. Fa inna namama dalilun bid dunya, karena sungguhnya nama domba itu dalilun bid dunya, adalah sangat hina sekali di dunia. Sangat hina, menjauhi orang tahu, dijauhi orang tahu, orang ada mawani gawainya apa, kayak itu aja berkata-kata manis tapi ujungnya apa? Membahayakan. Wa huwa fi adzabil qabri, dan termasuk daripadanya tadi ada kubur ba'da mautihi, sesudah matinya. Wa huwa fi nari yaumil qiyamah, dia memimpin neraka kan hari kiamatnya. Aisun min rahmatillah, termasuk orang yang diputuskan dari rahmat Allah Ta'ala. Fa in taba qabla mautihi, jikalau dia namam tadi dia bertobat sebelum matinya, niscaya Allah Ta'ala taballahu alaihi, menerima taubatnya.
Wa rawal Hasanu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man syarrun nasi Dul wajhaini. Hadis yang lain berbunyi riwayat daripada Imam Hasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi, siapa yang paling jahat manusia? Dul wajhaini, yang memiliki dua, yang memiliki dua wajah. Ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin wa man kana dha lisanaini bid dunya fa inna Allah ta'ala yaj'alu yawmal qiyamati lisanaini min nar. Tambahan hadisnya yang lain, dan barang siapa yang adalah dia termasuk punya dua lidah tadi sama kayak dua wajah tadi biasanya, dua lidah di dunia, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan baginya hari kiamat dua lidahnya minar ta'ulur wajah ini, dan mempunyai dua wajah bersama dengan karena dia memiliki dua lidah hari kiamat, karena ta'ulur lidahnya tapi terbuat daripada api kan. Dia dapat coba aja ta'ulur ke bawah, apalagi bujurang. Waruya an Qatadah annahu qala kana yuqalu min syarri ibadillah kullu ta'anin li'anin namami. Daripada riwayat sahabat daripada Qatadah menyebutkan bahwasanya dikatakan termasuk daripada sejahat-jahat hamba Allah Ta'ala itu kullu ta'anin li'anin namamin, selalu orang yang ketujuh ada dosa, ada domba, ketujuh dan berarti daripada apa? Menyalahkan orang ini. Wa kana yuqalu adzabul qabri thalathatu athlatin, thuluthun minal ghaibati wa thuluthun minal bauli wa thuluthun minan namimati. Dikatakan juga bahwasanya daripada azab kubur itu ada sepertiganya kena masalah ditanyakan minal ghibah, masalah ghibah, dan yang kedua sepertiga azab kubur tadi minal bauli, masalah daripada ba'ami, wa thuluthun minan namimati, dan sepertiganya masalah daripada adu asah. Tidak ada kena pertanyaan sepertiganya masalah tiga ini ditanya dalam kubur tadi. Waruya an Muhammad ibnu Salamah annahu qala ba'a rajulun wala ulaman. Diriwayatkan daripada Muhammad bin Salamah bahwasanya Muhammad bin Salamah ini ba'a rajulun berkata, ada seseorang yang menjual budak, menjual hamba sahaya. Zaman bahari budak, bila jatuh hari orang merdeka bebas. Faqala lil mushtari, maka berkata bagi yang membeli, laisa fihi aibun, ujar penjualnya berkata kepada nukarinya bahwasanya sahaya ini tidak ada cacatnya. Orangnya ini ada cacatnya, orangnya fisiknya bagus saja, wajahnya bagus, giginya masih bagus lagi, hidungnya mancung, matanya galak. Ujar si penjual tadi kepada lawan si pembeli, inya ada cacat, illa innahu naman, melainkan penyakitnya ini yang tujuan dosa, jangan menjual tadi orang yang mengari. Fastaqabbahul mushtari, maka nang pembeli tadi minta keringanan, minta diskon, kalau dipotong harganya. Berhari berpaling budak sahaya, kalau dipotong harganya ini supaya apa? Aku jadi menukarinya. Setelah makna yang kedua, dianggap oleh pembelinya selain minta diskon pulang, paham kan? Gampang aja ini jangan pembeli tadi, gampang aja mau menukari budak nang tujuan domba ini.
Fashtarahu ala dzalikal aibi, maka dibelilah oleh si pembeli kepada budak tadi walaupun cacatnya ada. Cacatnya berarti ketujuh malah ada domba kanuasa. Papa kata ghulamu indahu ayyam, kemudian beberapa hari si budak tadi diam di rumah majikannya karena sudah 2 hari. Qala li jauzati maulahu, berkata kepada istri majikannya si budak tadi, apa ucapannya? Inna zaujaki la yuhibbuki. Dasar penyakitnya yang muncul lama pada dibuangi. Ujar si budak tadi, suami pian itu rupanya tidak cinta dilawan pian. Namanya kalau 7 penyakit ya dosa dan tidak berdoa. Wa huwa yuridu an yatasarra alaika, dan dia ini hendak kawin lagi. Itu domba adalah kenapa itu hari 2 hari yang budak nomor 7 nama tadi. Suami pian itu hendak kawin ulang. Apa turidina an yaktifa alaihi, lalu apa? Maukah pian berusaha agar tetap mencintainya? Qalat na'am, berkata istri majikannya tadi, na'am, ya apa? Qala laha khudhi Musa, ujarnya si pembantu tadi, si hamba sahaya tadi, khudhi Musa, ambillah oleh pian Musa lading silit. Musa itu kalau dalam bahasa Arab makna kedua lading silit. Wahliki sya'ratin min batini lihyatihi, pian kena ambil silit. Jika laki pian itu gurih, maka gundullah, cukurlah janggut yang ada di lehernya. Disebutnya melarang. Dan namanya pembantu ini harap pandannya. Aku juga aku domba tadi. Namanya tumari tadi ya saja. Lalu terpengaruh si bibinya tadi. Idza nama, cukur kena apabila laki pian sudah gurih. Thumma ja'ila zawji, kemudian datanglah kepada suaminya si pembantu tadi. Qala inna ra'ataka tahadanat, yakni ittakhazat khalilan wa hiya qataltuka wa hiya qatalatka. Baliknya pula, wahai suami, wahai tuan, bahwasanya bini pian itu tahadanat, yakni ittakhazat khalilan, bahwasanya bini pian itu hendak mencari laki yang hajar. Apa luar lalu ngomong ini, wahia qatalatka, dan walhal dia nantinya hendak membunuh pian. Aturidu an yatabayyana laka dzalika, qala na'am, apakah ulun hendak mencari buktinya? Dzalika, yang demikian itu. Qala, berkata lakinya tadi, tuannya, ya na'am. Qala fatana wa ma laha, fatana wa marrajulu faja'at imra'atuhu bi Musa. Jika ingin tahu buktinya, cobalah tuan berpura-pura gurih. Kemudian majikan itu pura-pura tidur. Kita tadi. Tidak lama kemudian istrinya datang.
pura-pura berapa juga, pura-pura gurih setumpah. Padahal lagi pura-pura gurih juga. Dengan membawa pisau cukur atau silet di tangannya, ditahallungi sya'ra, untuk menggundul, melarap bulu-bulu yang ada di bulu lakinya. Fadhanna zawzu innaha turidu qatlahu, maka lakinya menyangka istrinya benar-benar akan membunuhnya. Mau silet tadi. Fa akhadha minha Musa faqatalaha. Pak Nabi Musa harus segera bangun, mengambil pisau silet itu di tangan bininya, dan dibunuhlah istrinya atau bininya itu sendiri. Faqatalaha, dibunuhnya. Gara-gara apa? Sahaya dan harap untung tadi aja. Faja'a awliya'uha faqataluhu, maka ketika tersiar kabarnya bahwasanya majikan ini atau lakinya tadi membunuh bininya, dicium baunya, beritanya oleh keluarga orang tua daripada bininya. Fajahu faqataluhu, maka mereka membalas, sehingga pihak daripada istrinya tadi juga membunuh lakinya atau majikannya tadi. Faja'a awliya'ur rajuli, maka kada terima, datang lagi keluarga kerabat daripada laki-laki dan majikan tadi. Wa waqa'al qitalu bainal fariqaini, maka terjadilah pertumpahan darah antara dua keluarga tadi, kedua belah pihak. Nah, gara-gara tentang bahaya tadi aja, Allah. Itu nama ini, bila kasih si nama ini, kalau lagi sudah menarik kebenarannya, kata mau lagi. Wa qala Yahya ibnu Mu'adz, wa qala Yahya ibnu Aqsam, annama syarrun minas sahirin. Berkata Imam Yahya bin Aqsam radhiyallahu anhu, fitnah atau adu domba itu lebih berbahaya dan lebih buruk daripada tukang sihir. Wa ya'malu namam fi sa'atin, karena sungguhnya orang yang adu domba tadi lebih cepat proses kejahatannya. Fi sa'atin, satu mat benar. La ya'malu sahiru fi syahrin, tetapi dan tukang sihir tadi bisa pekerjaannya fi syahrin, mungkin sebulan aja hanya tutup. Tukang sihir tadi menyiapkan ini tercepat daripada nambang tadi, karena lebih berbahaya daripada setan. Karena nambang itu bisikannya hanya dari setan dan cepat masuknya ke pikiran manusia. Wa yuqalu amalun namami adarru min amali syaitan. Pekerjaan yang tukang adu domba tadi lebih berbahaya daripada pekerjaan syaitan, karena terang-terangan dan perbuatannya ada sembunyi-sembunyi. Li'anna amal syaitani bil khayali wal waswasati, karena sungguhnya pekerjaan daripada syaitan itu bukan hanyalah bisikan dan waswas. Wa amalun namam bil muwajahah wal muayyanah, pekerjaan si namam tadi terang-terangan dan berhadapan. Dan mengolah buku ini apa sebab yang ada bertikai tadi. Bahkan Allah Ta'ala hamalatul haqqi, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menafsirkan daripada hamalatul haqqi dan pembawa daripada Abu Bakar surah Al-Lahab ayat 4 tadi, dan bunyinya wa mar'atuhu hammalatal hatab. Pembawa Abu Bakar Quran surah Al-Lahab ayat 4 itu adalah maksudnya istrinya daripada Abu Lahab. Jadi Abu Lahabnya itu musuh Islam,
dan istrinya juga apa? Pembawa kayu bakar, tukang adu asah, adu namimah. Qala aktsaru mufassirin, jadi sebagian kebanyakan ahli tafsir menyebutkan innal hataba arada bihi, yang dimaksud dengan hatab kayu di dalam surah Al-Lahab itu diserupakan dengan apa? An-namimah, dengan 4 perkara. Yang pertama diserupakan dengan an-nomba, membawa adu asah atau domba. Wa innama summiyat an-namimah hataban li'annaha sababun lil adawati, karena sungguhnya sebab membawa pertengkaran, wal qitali, dan membawa perkelahian, fasara bimanzilati iqadin nar, dan jadilah dengan kedudukannya seperti melingkitkan api. Ya, karena orang adu domba itu seperti melingkitkan api, jadi panas menjadi panas. Wa qala Aqdam Ibnu Sayfi al-adillahu arba'atun, ada 4 macam derajat yang paling rendah mengakibatkan kepada seseorang menjadi hina. Yang pertama an-namam, adu asah domba, wal kadzdzab, dan sarima yang berdusta, wal madyun, dan berhutang. Tidak ada derajat Allah. Berhutang adalah derajat berapa? Karena mengharap kepada orang tadi, dan karena terpaksa. Wal yatim, dan anak yatim. Warawa Athaban ibnu Abi Lubabah an Abi Ubaidillah al-Qurashi qala ittaba'a rajulan sab'u mi'ati farsahin fi sab'i kalimatin. Ada riwayat daripada Athabah bin Abi Lubabah daripada Abi Ubaidillah al-Qurashi qala ittaba'a rajulun, seseorang menempuh perjalanan 700 km. Tujuannya hendak belajar 7 kalimat. Jaraknya 700 km, hendak belajar 7 kalimat saja. Falamma qadima alaihi, manakala datang ke tempat itu, qala inni jituka lilladhi ataka minal ilmi akhbirni anis sama. Yang pertama bahwasanya katanya, aku ini hendak belajar sesuatu yang berat melebihi langit tadi. Wa ma athqalu minha wa 'anil ardi wa ma awsa'u minha. Jadi jarunan 7 daripada seseorang yang tadi hendak belajar 7 kalimat tadi. Yang pertama, hendak dia belajar mengetahui sesuatu yang berat melebihi langit. Apa yang maksudnya ini? Berarti harus mempelajarinya ilmu lain. Yang kedua, ilmu yang hendak mengetahui luas melebihi bumi. Mencarinya itu. Wa anil hijarati wa ma'aqsa minha, dan ketiga dia hendak mengetahui tentang ilmu yang keras melebihi batu, pengetahuan tadi. Wa 'anil nari wa ma aharra minha, dan yang keempat dia hendak mengetahui, belajar tentang yang panas melebihi api. Wa 'anil zamhariri wa ma abrada minha, yang kelima dia hendak belajar daripada sesuatu yang dingin melebihi dari bata, yang melebihi dari bata, yang melebihi daripada salju tadi apa? Wa 'anil bahri wa ma a'maqa minhu, yang keenam dia hendak belajar sesuatu yang melebihi dalamnya lautan. Lagi carian jaraknya 700 km tadi. Wa 'anil yatimi wa ma al'abu minhu, dan yang ketujuh dia belajar tentang mencari yang buruk melebihi daripada racun tadi.
Wa bi ba'd riwayah anisum wa ma atafa'an minhu faqala ammal buhtan 'alal birri. Kemudian menemukan jawabannya daripada yang dicarinya tadi, dapat rupanya gurunya tadi. Lalu apa jawaban yang pertama? Sesuatu yang melebihi berat, melebihi daripada langit. Jawabannya menuduh orang yang tidak berbuat jahat adalah lebih berat melebihi langit tadi. Fa'amal hubnan 'alal barri fa'afqalu minas samawati wal haqqi awsa'u minal ardi. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua tadi, dia akan mencari yang luas melebihi bumi. Wal haqqu, jawabannya adalah setiap yang benar itu sangat luas melebihi bumi. Wal qalbul qani'u a'maqu minal bahri. Jawaban yang ketiga, sesuatu yang keras melebihi batu. Itu adalah orang kafir bersikeras, orang kafir yang keras kepala, menghadapi iman keras kepala, itu melebihi daripada batu. Wal qalbul qani'u a'maqu minal bahri. Jawaban yang ketiga, yang keempat, hati yang menerima apa adanya atau qanaah adalah sangat dalam melebihi lautan tadi. Jawaban yang keenam, bahwasanya pertanyaan dicarinya tadi yang melebihi daripada zam harir salju tadi, hajat terhadap orang yang umar jika tidak terpenuhi adalah lebih dingin daripada salju. Wal hirsu bil jasadi aharru minan nar. Jawaban yang ketujuh, adu domba atau fitnah tadi sangat buruk dan sangat jahat daripada melebihi racun. Hilang tujuh, hilang intinya tadi, tentang tadi lebih buruk daripada racunnya. Idza istabanat ala sahibiha ad'afu min kulli yatimin, yakni nama yasiru dhalila idza azhara amrahu. Wa fi riwayatin ukhra al-afa min kulli subbin, yakni ahlaka, yang buat binasa ya daripada nama tadi, karena muhlikan, binasa dan membinasakan. Rawa an-Nabi an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Imam Nabi daripada sahabat Abdullah bin Umar berkata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala lamma khalaqallahu ta'ala al-jannata. Rasulullah bersabda ketika surga diciptakan Allah Ta'ala, qala laha takallami, ia mendapat seruan, wahai surga, bicaralah olehmu. Qala, berkata surga tadi, sa'dun man dakhala, sa'ida man dakhalani, kata surga, sangat beruntunglah manusia yang masuk padaku. Faqala al-jabbar, kata Allah Ta'ala, rajulun jalla wa ala wa izzati wa jalali, demi kebesaranku dan demi kemuliaanku, la yaskunu fika, kata Allah Ta'ala, tidak akan bertempat di dalam engkau tadi wahai surga, kecuali 8 macam manusia yang tidak bisa bertetap tempatnya di dalam engkau tadi. Yang pertama, mulbinu khamrin,
yang tidak bertetap tempat di surga, tidak ada bahagian. Mudminu khamrin, peminum daripada khamar. Wala musirrun ala zina, yang ketujuh zina. Wala nama, dan yang suka adu domba tadi. Tiga. Yang keempat wala dayus, germo. Keempat germo. Wahwal qurtubanu wala syurtiyu, polisi yang zalim. Walal mukhditu wadam, wala qati'ur rahim, yang putus daripada silaturahim. Walalladzi yaqulu ala ahadillah, dan orang yang bersumpah dengan asma Allah Ta'ala akan melakukan kebaikan. Inni lam af'al kada, tapi tidak dilaksanakan dengan kenyataannya. Menyebut nama Allah Ta'ala membawa kebaikan sama dengan kajian janji, tapi tidak diwujudkan dalam kenyataannya. Sudah beberapa tahun pernikahan lagi misalnya, tapi sudah menyebut nama Allah sebelumnya. Demikian daripada riwayat Nabi bin Umar. Wa 'anil Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, man naqala ilaika haditsan fa'lam annahu yanqulu ila ghairika haditsaka. Riwayat daripada Al-Hasan al-Basri menyebutkan qala, barang siapa yang menerangkan keadaan orang lain kepadamu, pasti dia akan menyampaikan tentang keadaanmu pula kepada orang lain tadi. Sama dengan memindah perkataan. Jadi nang memindah sini lain bunyinya, nang memindah sini lain bunyinya, pas ujung-ujungnya jadi al-mubad. Itu kata Imam Al-Hasan al-Basri. Wa rawan Umar ibn Abdul Aziz annahu dakhala alaihi rajulun fadhukira indahu rajulan faqala lahu Umar in syi'ta nazarna fi amrika in kunta kadiban fa anta min ahli hadhihi al-ayah. Cukup. Berdasarkan kita kepada Allah Ta'ala, rezeki Rasulullah, memberikan husnul khatimah, dijauhkan daripada husnul khatimah, kemudian kita dikumpulkan bersama Rasulullah surga firdaus. Kemudian kita tidak dimatikan Allah sebelum daripada menziarahi menghadap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak tidak sudah seperti itu. Ya kan, ya Rasulullah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna tawil wa faqihna fi din wa 'allimna tawil wa faqihna fi din wa 'allimna tawil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzaban Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. محمد رسول الله في كل حد ولا مسجد عددا وسعه